Hey guys and gals, kalian pasti sering dengar istilah stem cell atau sel punca. Tapi apa sih sebenarnya stem cell itu? Gimana cara kerjanya dan kenapa teknologi ini disebut-sebut sebagai masa depan dunia medis? Yuk kita bahas bareng di Beniso ID. Oke, pertama kita mulai dari definisi dasar dulu. Stem cell atau dalam bahasa Indonesia disebut sel punca adalah sel unik dalam tubuh kita yang punya kemampuan spesial, yaitu bisa berubah menjadi berbagai jenis sel yang berbeda, seperti sel otot, sel saraf, atau bahkan sel darah. Jadi bisa dibilang stem cell ini adalah bahan baku tubuh kita. Bayangkan stem cell seperti Lego yang bisa dibentuk jadi apa aja. Nah, karena fleksibilitasnya ini, stem cell jadi sangat penting untuk pengobatan di masa depan. Ngomongin soal stem cell, ada dua jenis utama yang perlu kamu tahu. Embryonic stem cell dan adult stem cell. Pertama, embryonic stem cell berasal dari embrio pada tahap awal perkembangan manusia. Jenis ini lebih fleksibel karena bisa berubah menjadi hampir semua jenis sel di tubuh kita. Sedangkan yang kedua adalah adult stem cell. Ini bisa ditemukan di tubuh orang dewasa, contohnya di sumsum tulang. Tapi bedanya, adult stem cell cenderung lebih terbatas. Dia hanya bisa berubah menjadi jenis-jenis sel tertentu saja. Meski begitu, jenis ini juga sangat penting dalam penelitian medis, terutama karena lebih mudah diperoleh. Selain itu, ada juga Induced Pluripotent Stem Cells atau iPSCs. Ini stem cell yang dibuat dari sel dewasa yang diprogram ulang supaya kembali ke keadaan pluripoten, alias bisa berubah jadi sel jenis apapun. Keren kan? Terus kenapa sih stem cell jadi topik yang lagi hype banget? Well, teknologi ini bisa digunakan buat mengobati berbagai penyakit serius. Misalnya, leukemia atau kanker darah. Dengan transplantasi stem cell, dokter bisa menggantikan sel darah yang rusak. Bukan cuma itu, stem cell juga punya potensi besar dalam meregenerasi jaringan tubuh. Misalnya, buat orang yang cedera tulang belakang, ada harapan stem cell bisa memperbaiki jaringan saraf yang rusak. Bahkan, ada penelitian yang lagi dikembangkan untuk mengganti organ tubuh yang rusak dengan bantuan stem cell. Ini bisa jadi solusi di masa depan untuk pasien yang butuh transplantasi organ. Walaupun kedengarannya keren, penggunaan stem cell juga menimbulkan berbagai tantangan, baik secara teknis maupun etis. Embryonic stem cell diambil dari embrio, dan ini menimbulkan perdebatan soal moralitas. Beberapa orang menilai pengambilan sel dari embrio adalah tindakan yang tidak etis. Selain itu, teknologi stem cell masih dalam tahap pengembangan, jadi banyak penelitian yang harus dilakukan sebelum benar-benar bisa diterapkan secara luas. Ini juga menyangkut biaya yang besar serta risiko gagal yang harus diminimalkan. Walaupun ada tantangan, masa depan stem cell tetap terlihat cerah. Banyak ilmuwan optimis kalau di masa depan kita bisa menggunakan teknologi ini untuk berbagai perawatan, bahkan mungkin untuk memperpanjang umur dan meningkatkan kualitas hidup. Jadi siap-siap aja, mungkin nanti kita bakal hidup di era di mana sel stem adalah bagian rutin dari pengobatan. Jadi gimana? Keren banget kan teknologi stem cell ini? Kalau kamu suka dengan konten-konten kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-temanmu, biar kita bisa belajar bareng. Follow juga Beniso ID di Instagram dan TikTok buat konten seru lainnya. See you di video selanjutnya.